Salam sejahtera dan sehat selalu Mas Bro. Di video kali ini saya berbagi pengalaman memperbaiki, memodifikasi sebuah alternator mobil bekas, yaitu menjadi PMG. PMG itu permanen magnet generator. Tapi ini bisa juga difungsikan menjadi motor brushless atau BLDC. Nah, di video kali ini jumlah slotnya itu 30. Kalau di video sebelumnya jumlah slotnya 36. Nah, ini awalnya ini saya bakar dulu, saya lepas, saya hitung jumlah lilitan aslinya. Jumlah lilitan aslinya itu 9, 10, 9, 10. Nah, kita bikin malnya dulu. Nah, itu cara hitungnya. Setiap kali ketemu arah masuknya, dia dihitung 1. Untuk membuat malnya itu silahkan lihat tonton di video saya sebelumnya. Nah, ini saya ikat biar rapi, biar tidak mudah lepas. Atau membuat malnya ini atau membuat lilitannya ini, tonton video saya sebelumnya. Nah, ini jumlah lilitannya itu bervariasi, selang-seling 9, 10, 9, 10, tapi mau dibikin 10 semua juga ada masalah, malah menjadi lebih bagus. Nah, ini arah lilitannya ke kanan, ke kiri, bolak-balik sampai lilitan terakhir. Tapi di fase kedua, arah lilitan koil pertama itu ke arah kiri, terus kanan, kiri, kanan sampai koil terakhir. Nah, untuk memasukkannya ini, koil pertama arah lilitan ke kanan di slot 1 dan slot 4. Usahakan memasukkannya itu dari mulai kawat email yang paling bawah terus sampai kawat email yang paling atas, agar tidak tumpang tindih. Kalau tumpang tindih nanti seolah-olah alur atau slotnya ini tidak muat diisi kawat email yang sudah kita hitung tadi. Ini kawat emailnya saya menggunakan 1,2 mili, jadi agak susah memasukkannya, terlalu kaku. Nah, di slot 1 kita kasih penahan dulu agar tidak lepas, biar lebih mudah untuk memasang koil selanjutnya. Koil kedua di slot ke 4 sampai ke slot 7. Atau di slot 4 dan slot 7. Setiap slot yang sudah terisi 2 koil kita beri penahan. Saya menggunakan bambu. Umumnya untuk perbaikan ini rata-rata menggunakan bambu. Saya jadi ikut menggunakan bambu karena dilihat dari seratnya yang lurus, dia lebih kuat. Nah, untuk merapikannya ini jangan menggunakan logam. Saya juga menggunakan bambu yang ujungnya diruncingkan atau ditipiskan untuk menata kawat email. Nah, ini slot nomor 1 ini dilepas penahannya untuk memasang
koil yang terakhir yang 10. Jadi ini 30 slot, semua koil ada 30, per pasenya itu 10 koil. Nah, ini slot ke-1 terisi koil pertama dengan koil 10 atau koil yang terakhir di fase 1 ini. Nah, setelah selesai kita rapikan, kita tekan kawat email ini, koil ini ke arah luar diameter stator ini, agar slot-slot yang masih kosong lebih mudah diisi koil berikutnya, yaitu fase 2 dan fase 3. Atau merapikannya itu dengan cara seperti ini, menggunakan bambu. Dimasukkan ke slot yang kosong, ditekan keluar. Nah, jadi terlihat lurus, kosong, nggak terganggu kawat email yang sudah terpasang. Nah, untuk fase 2 dari slot 2 ke slot 5. Slot 2 ke slot 5 untuk koil pertama. Nah, arah lilitan koil pertama fase kedua itu ke arah kiri, terus yang koil kedua ke arah kanan. Tapi di video ini saya salah, ke kanan semua. Nanti ada penjelasan selanjutnya untuk mengatasi kesalahan arah lilitan. Itu yang kabel warna oranye, karena saya masih menggunakan dioda aslinya, jadi masih saya fungsikan itu. Yang kabel hitam untuk keluarannya. Nah, ini setelah selesai semua sampai fase 3, dirapikan agar lebih padat. Terus selanjutnya dikasih lem epoksi. Nah, campurannya ini 1:1, ada di toko bangunan, di toko elektronik juga ada. Nanti setelah dioles nanti dipanaskan dengan hot air gun atau hair dryer agar lem ini lebih encer, menjadi lebih cair, agar mudah masuk ke sela-sela di antara kawat email di dalam slot. Tujuannya itu agar panas yang ada di dalam slot itu cepat keluar permukaan dan mudah terlepas ke udara bebas. Jadi koil ini, stator ini, kawat email ini lebih dingin, tidak mudah overheat atau terlalu panas. Nah, ini piringnya, arah lilitan dan lompatan-lompatannya ke masing-masing slot. Ini fase 1, koil pertama, slot 1 ke slot 4, koil kedua slot 4 sampai slot 7. Nah, ini yang angka berjejer ini maksudnya masuk dalam satu slot. Arah lilitan koil pertama ke arah kanan, kedua ke arah kiri, bolak-balik sampai
arah lilitan bolak-balik sampai di koil terakhir atau koil 10. Ini ke kiri, tadi salah kasih tanda panah. Terus ke kanan, ke kiri, kanan, dan terakhir ke kiri. Semoga video ini mudah dipahami ya. Kalau ada pertanyaan silahkan tanya di kolom komentar, nanti kalau ada waktu atau sempat nanti saya jawab. Video ini nanti saya buat menjadi 3 bagian biar tidak terlalu panjang durasinya. Saya rasa cukup jelas ini arah lilitan dan lompatan masing-masing kuil ke slot 1 sampai ke slot berikutnya. Dua ke 25. Nah, ini angka yang berjejeran itu maksudnya masuk dalam satu slot ya. Nah, ini maksudnya masuk dalam satu slot. Terakhir ke slot nomor 1 lagi. Nah, ini N nya, ujung N. Nah, terus fase kedua dari slot 2 ke slot 5, arah lilitan ke kiri. Di video saya ini sebenarnya salah, ini ke kanan semua. Nanti ada penjelasan selanjutnya. Arah lilitan tetap bolak-balik. Perlu diingat, setiap koil arah lilitannya itu bolak-balik agar nanti jika terjadi kesalahan lebih mudah untuk memperbaikinya, yaitu dengan cara menukar yang tadinya ujung N sebagai ujung N dijadikan sebagai ujung start, begitu sebaliknya. Tapi jika di tengah ada yang salah, kita harus bongkar dan delete ulang jika difungsikan sebagai BLDC. Kalau untuk generator nggak terlalu masalah, tidak terlalu masalah. Nah, ini kalau dilihat, diperhatikan baik-baik, urutannya dari atas ke bawah itu seperti berurutan. Nah, di atas 16 berarti bawah 17, atas 19 bawah 20. Tapi untuk yang sampingnya itu tetap nomornya sama. Nah, ini yang terakhir masuk lagi ke slot nomor 2 untuk fase kedua. Fase ketiga ke arah kanan sama persis dengan fase pertama, fase 1. Arah lilitan koil pertama ke arah kanan dari slot nomor 3 ke slot nomor 6. Arah lilitan bolak-balik sama persis dengan yang fase 1.
Ingat yaitu urutannya itu selalu dari fase 1 ke depan, nggak boleh dari fase 1 mundur ke 30 atau ke 29 lah. Urutannya itu maju dari fase 1, fase 2, fase 3 itu urutannya maju. Koil terakhir fase 3 masuk lagi ke slot nomor 3 juga. Nah, itu dari nomor atas ke bawah itu seperti berurutan. Jadi kalau kita misalnya mau membuat gambar dulu lebih mudah. Dua tujuh satu slot. Ini juga satu slot, artinya masih dalam satu slot, masuk kawat ml masuk dalam satu slot. Oke, nanti ini sebagai N digabung semua, ujung N digabung semua, ujung start nanti masuk ke dioda jika sebagai generator, masuk ke driver jika difungsikan sebagai motor brushless atau BLDC motor. Nanti berlanjut ke video berikutnya ya, biar durasinya tidak terlalu panjang. Oke, ikuti terus videonya agar tidak gagal paham. Nah, ini cuplikan untuk video bagian kedua. Oke, seperti itu saja dulu Mas Bro.